Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hestika Puspadina. Saya dari kelas akuntansi 4B, Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah analisis laporan keuangan, yaitu mengenai analisis laporan keuangan sektor industri barang konsumsi, subsektor makanan dan minuman, PT Tribanya Tirta Tbk. Sebelum kepada analisis laporan keuangan, saya akan memaparkan profil perusahaan dari PT Tribanya Tirta Tbk. PT Tribanya Tirta Tbk atau ALTO bergerak dalam bidang pembuatan air mineral atau air minum dalam industri kemasan plastik, makanan, minuman, dan pengalengan atau pembotolan dan kemasan. Produksi komersial air minum dimulai pada tanggal 3 Juni 1997. Analisis laporan keuangan yang pertama, ini ada analisis perbandingan neraca. Hasil presentasi tersebut itu diperoleh dengan cara menjumlahkan total tahun kedua dikurangi total tahun pertama, kemudian dibagi total tahun pertama. Saya ambil contoh sini pada total liabilitas 2017 atas 2016. Cara menghitungnya yaitu total liabilitas tahun 2017 dikurangi total liabilitas tahun 2016 dan kemudian dibagi dengan total liabilitas tahun 2016 dan seterusnya sampai tahun 2020. Selanjutnya ada analisis perbandingan laba rugi. Cara perhitungannya sama dengan analisis perbandingan posisi keuangan, yaitu dengan cara menjumlahkan total tahun kedua dikurangi total tahun pertama, kemudian dibagi total tahun pertama. Di sini saya ambil contoh pada total pendapatan 2017 atas 2016. Berarti total pendapatan tahun 2017 dikurangi total pendapatan tahun 2016, kemudian dibagi dengan total pendapatan tahun 2016, dan seterusnya sampai tahun 2020. Selanjutnya ada analisis rasio likuiditas. Di sini ada current ratio dan quick ratio. Untuk menghitung current ratio, itu dengan menjumlahkan total aktiva lancar dibagi hutang lancar. Dan untuk menghitung quick ratio, itu dengan menjumlahkan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar. Selanjutnya, ada analisis rasio leverage. Di sini ada debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Untuk menghitung debt to asset ratio, itu dengan cara total utang dibagi dengan total aktiva. Untuk menghitung debt to equity ratio dengan cara total utang dibagi dengan total ekuitas. Selanjutnya, ada analisis rasio aktivitas. Di sini ada aset turnover dan receivable turnover. Untuk menghitung aset turnover, itu dengan cara penjualan dibagi dengan aktiva. Untuk menghitung receivable turnover, itu total penjualan dibagi dengan piutang. Selanjutnya, ada analisis rasio profitabilitas. Di sini ada gross profit margin dan return of equity. Cara menghitung gross profit margin itu dengan cara jumlah laba kotor dibagi dengan penjualan. Untuk menghitung return of equity yaitu dengan cara earning after tax dibagi modal sendiri dikali dengan 100%. Selanjutnya, analisis common size laporan posisi keuangan. Di sini terdapat total aset, total liabilitas, total ekuitas, dan total liabilitas dan ekuitas. Untuk aset sendiri, cara menghitungnya yaitu dengan cara semua aset dibagi dengan total aset. Untuk liabilitas,
semua liabilitas dibagi dengan total liabilitas dan ekuitas. Untuk ekuitas, semua ekuitas dibagi dengan total liabilitas dan ekuitas. Selanjutnya, analisis common size laporan laba rugi. Perhitungannya sama dengan yang tadi, analisis common size laporan posisi keuangan. Ini ada total pendapatan, laba bruto, dan laba usaha. Cara menghitungnya yaitu semua total laba bruto dan laba usaha ini dibagi dengan total pendapatan. Selanjutnya, analisis tren laporan posisi keuangan. Untuk mendapatkan hasil persentase tersebut, caranya yaitu dengan semua tahun pertama, tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima dibagi dengan total tahun pertama. Contohnya, tahun 2016 dibagi dengan tahun 2016, tahun 2017 dibagi tahun 2016, tahun 2018 dibagi tahun 2016, tahun 2019 dibagi tahun 2016, dan tahun 2020 dibagi dengan tahun 2016. Analisis tren laporan laba rugi sama. Tak semua tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dibagi dengan total tahun pertama. Selanjutnya ada analisis DuPont. Analisis ini akan menghasilkan ROE pada perhitungan setiap tahunnya. Selanjutnya ada analisis cross-section. Sini ada rata-rata aritmatika ROA dan nilai buku. Untuk menghitung rata-rata aritmatika ROA dengan cara total ROA tahun pertama sampai dengan tahun kelima dibagi 5 tahun. Dan untuk menghitung rata-rata aritmatika nilai buku yaitu total nilai buku tahun pertama sampai tahun kelima dibagi 5 tahun. Dan untuk mencari nilai buku dengan cara mencari ekuitas dibagi dengan saham beredar. Lalu untuk rata-rata tertimbang ROA dan nilai buku, saya ambil contoh pada tahun 2016. Di sini rata-rata tertimbang ROA-nya. Cara menghitungnya dengan cara ROA tahun 2016 itu dibagi total ROA selama 5 tahun dikali ROA tahun 2016. Sama dengan rata-rata tertimbang pada nilai buku, yaitu nilai buku tahun 2016 dibagi total nilai buku selama 5 tahun dikali nilai buku tahun 2016. Untuk mediannya, ROA itu cara mencarinya dengan mencari median dari total ROA dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5. Untuk mencari nilai median nilai buku yaitu cari mediannya dari nilai buku tahun pertama sampai tahun ke-5. Selanjutnya ada analisis time series. Dalam analisis ini terdapat ROA perusahaan dan juga ROA industri. Mungkin itu. Jadi berdasarkan pemaparan yang telah saya sampaikan, saya menarik kesimpulan bahwa analisis laporan keuangan pada perusahaan ini yang telah saya lakukan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan, yang dimana dengan analisis yang telah saya lakukan ini, kita dapat mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tahun 2016 sampai tahun 2020, juga mengetahui kinerja manajemen pada perusahaan tersebut, dan mengetahui kelebihan dan kekurangan perusahaan dalam laporan keuangannya. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.